Jendela sastra membuka lorong kemerdekaan untuk menguak tabir kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lentera sastra menerangi jalan kehidupan mewarnai cakrawala. Dewan juri yang saya hormati, para bunga bangsa, siswa-siswi terbaik peserta lomba review buku yang saya cintai. Pergi ke pasar membeli nampan. Nampan diukir dari kayu kemiri. Salam pembuka saya sampaikan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nazira Sifana, seorang kesatria literasi berjubah ilmu pengetahuan dan berselimut karakter. Dari sekolah dengan segudang prestasi literasi yaitu SMP Alkona. Pada kesempatan emas kali ini, saya akan menyampaikan hasil review buku yang telah saya baca. Adapun buku yang saya baca merupakan buku yang memberikan semangat untuk kita semua dalam mengisi kemerdekaan dengan merajut mimpi melalui ilmu pengetahuan untuk menerbangkan Indonesia menuju kemakmuran. Adapun buku yang saya baca berjudul Laut Bercerita yang ditulis oleh Leila Salika Chudori dan diterbitkan di PT Gramedia pada tahun 2017. Dengan jumlah halaman 379 halaman dan nomor ISBN 9786024246945. Buku ini bergenre fiksi dan termasuk dalam novel sejarah yang saya baca di aplikasi Gramedia Digital. Alasan saya membaca buku ini karena buku ini bukan sekedar novel fiksi biasa, melainkan sebuah monumen sastra yang berfungsi sebagai jendela ke masa kelam sejarah di Indonesia dan sekaligus menjadi peringatan yang menyentuh tentang nilai-nilai kemanusiaan. Isi dari novel Laut Bercerita ini mengisahkan sejarah yang berlatar belakang gejolak politik di Indonesia pada akhir masa Orde Baru. Khususnya menyoroti sebuah peristiwa penculikan dan penghilangan paksa para aktivis pada tahun 1998. Novel ini terbagi menjadi dua bagian besar. Masing-masing diceritakan dari sudut pandang yang berbeda, menciptakan gambaran utuh tentang perjuangan dan kehilangan. Bagian pertama dinarasikan oleh Biru Laut, seorang mahasiswa sastra Inggris di Yogyakarta yang idealis dan bersemangat. Laut dengan sahabat-sahabat karibnya seperti Sunu, Alex, Daniel, Kinan, dan Bram adalah bagian dari anggota kelompok aktivis mahasiswa yang menamakan dirinya Winatra. Novel ini dengan indah menggambarkan kehidupan pribadi Laut mengenai hubungannya dengan Asmara Jati, adik perempuannya yang berprofesi sebagai seorang ilmuwan, serta kasih sayang dari kedua orang tuanya yang merupakan dosen. Bagian kedua mengambil sudut pandang Asmara Jati di tahun 2000-an. 2 tahun setelah kakaknya, Laut hilang tanpa kabar. Bagian ini berfokus pada dampak jangka panjang dari penghilangan paksa terhadap keluarga korban. Keluarga Laut hidup dalam penantian yang menyiksa. Setiap hari Minggu, mereka tetap memasak makanan kesukaan Laut dan meletakkan satu piring kosong di meja makan. Sebuah ritual sunyi yang melambangkan harapan yang tak kunjung padam dan keengganan menerima kenyataan pahit. Asmara, meskipun pada awalnya lebih fokus pada dunia sains, kini ia mendedikasikan dirinya untuk ikut mencari kejelasan nasib kakaknya. Ia bergabung dengan Komisi Orang Hilang bersama Anjani dan keluarga korban lainnya. Hikmah yang bisa kita ambil dari novel ini adalah mengajarkan kita bahwa memperjuangkan keadilan dan kebenaran seringkali membutuhkan pengorbanan yang sangat besar, bahkan hingga nyawa. Kelebihan dari novel ini adalah membangun kedalaman emosi yang luar biasa. Pembaca dituntut untuk merasakan penderitaan Biru Laut saat disiksa dan juga kepedihan sunyi keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan kekurangan dari buku ini adalah dua sudut pandang dan alur waktu yang berbeda. Laut di masa lalu dan Asmara di masa kini, yang menuntut pembaca untuk fokus agar dapat menghubungkan semua benang merah dan latar belakang karakter.
Sebelum menutup presentasi buku kali ini, izinkan saya menyanyikan sebuah lagu yang menggambarkan bagaimana keadaan keluarga biru laut yang menunggunya pulang, yaitu lagu dari Feby Putri yang berjudul Kembali Pulang. Kesana kemari tanpa arah, serta ratusan makian. Kembali pulang untuk menenangi banyaknya luka yang berantakan. Peluk hangat sigap untuk sembuhkan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Inilah diorama dan Kileksam yang sengaja saya buat sebagai bentuk cinta saya terhadap sastra. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya harap pondasi literasi kita tetap kokoh dalam mengisi nafas kemerdekaan demi kemakmuran negeri tercinta Indonesia. Pak Yayan bertemu Bu Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.